Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris. Baik, langsung saja. Gabungan tenaga penjualan. Seperti yang diuraikan di atas bahwa tidak semua eksekutif manajer memiliki kemampuan yang memadai untuk merumuskan proyeksi sebagai akibat dari bidang, tugas, dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Secara teknis, proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan hampir sama dengan menggunakan gabungan proyeksi dengan opini Dewan Eksekutif Perusahaan. Proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan terdiri dari 1. Pendekatan akar rumput. Proyeksi dengan pendekatan akar rumput dilakukan dengan menggunakan hasil proyeksi semua tenaga perjalanan penjualan baik atas dasar jenis, produk, daerah pemasaran, maupun segmen pembeli. Hasil proyeksi itu kemudian digabungkan sehingga diperoleh proyeksi akhir. Kedua, teknik manajemen penjualan. Tenaga penjualan seringkali memahami benar tentang produk serta memakai perilaku pasar. Hanya saja, mereka seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hal-hal makro. Padahal, penjualan tidak hanya ditentukan oleh perilaku pasar, tapi juga ada hal-hal makro yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhinya. Dalam proses pembuatan proyek ini, beberapa manajemen penjualan duduk bersama untuk merumuskan proyeksi penjualan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penjualan pada masa yang akan datang, baik dari aspek makro maupun aspek mikronya. Yang ketiga, pendekatan distributor. Seringkali perusahaan tidak memasarkan sendiri produknya, tetapi melalui distributor independen, sehingga perusahaan tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen akhir. Padahal, titik awal proses proyeksi didasarkan pada informasi yang diperoleh dari konsumen akhir. Jika perusahaan yang digunakan distributor independen, maka menyalurkan hasil produksinya. Maka untuk membuat proyeksi penjualan, maka perusahaan itu harus mendasarkannya pada informasi distributor. 4. Proyeksi berdasarkan riset pasar. Proyeksi dengan menggunakan metode ini didasarkan pada riset pasar yang memadai. Setelah informasi yang diperlukan melalui riset pasar dipandang cukup, informasi ini kemudian dianalisis oleh masing-masing yang dipandang memiliki keahlian untuk merumuskan nilai produksi. Karena jumlah populasi pada umumnya sangat besar, maka dalam mengambil informasi dari pasar harusnya menggunakan teknik sampling. Untuk menemukan sampel harus dilakukan secara cermat, baik jumlah maupun metode harus dilakukan secara cermat. Hal ini dimasukkan agar informasi yang diperoleh benar-benar mampu menggambarkan keadaan popularitas sehingga dapat memberikan hasil proyeksi yang optimal. 5. Yang terakhir, penilaian probabilitas individual. Proyeksi dengan penilaian probabilitas dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan. Dalam hal ini, menentukan besarnya probabilitas untuk masing-masing kegiatan adalah para individu yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan yang akan dilakukan. Tahap dalam proyeksi dengan menggunakan metode ini adalah memilih individu yang dipandang memiliki pengetahuan yang mampu tentang kegiatan yang akan dilakukan. Baik, itulah materi singkat yang saya bawakan. Saya Idris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.